Perkara terdakwa Saka Tatal bin Bagja dalam perkara pidana nomor 16/Pitsus Anak 2016 PN CBN tanggal 7 Oktober 2016 yang amarnya menyatakan anak Saka Tatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana junto putusan kasasi nomor 2607K/Pitsus Anak 2016 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Judek Pakti atau Hakim Tingkat Pertama Junta Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50/Pitsus Anak 2016 PT Bandung tanggal 02 November 2016. Secara fakta dan secara yuridis dalam surat dakwaan penuntut umum telah diuraikan yang pada pokoknya disimpulkan antara lain bahwa terdakwa Saka Tatal bin Bagja hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali yang mustahil dapat menimbulkan kematian, yang dijelaskan juga dengan hasil visum et repertum nomor /ver 779/2016 Dokpol tertanggal 13 September 2016 dan telah didapatkan hasil gambar pada saat Muhammad Rizky Rudiana pertama kali mengalami peristiwa meninggalnya tersebut, sehingga haruslah dipandang sebagai adanya novum sebagaimana dimaksud dalam memori peninjauan kembali, sehingga pertimbangan hukum aqua putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN CBN tanggal 7 Oktober 2016 beralasan menurut hukum untuk dibatalkan. Lebih lanjutnya bahwasannya penuntut umum dalam memberikan dakwaannya mencampur adukan antara terdakwa Saka Tatal dengan terdakwa yang lainnya, yang mana jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan tuntutan yang dihadapi oleh terdakwa yang masih berumur 15 tahun saat itu. Dengan alasan telah diterapkannya pasal 340 Junto 338 dan ironisnya pada putusan kasasi perkara nomor 2607K/Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 justru judek juris telah memasuki ranah menilai atau penilaian fakta bukan terhadap penerapan hukumnya. Demikian halnya juga dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 50/Pitsus Anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 yang amarnya berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN CBN tersebut. Secara eksepsional bahwa pertimbangan dan pendapat hukum judek juris Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2607K Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 pada halaman 41 strip kedua justru dapat dikualifikasikan sebagai penilaian hasil pembuktian dan secara subjektif cenderung bertendensi menghukum atau menjatuhkan pidana tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup atau all found don't do gometivir insufficient judgment. Oleh karenanya terdakwa saat ini pemohon peninjauan kembali memohon supaya terhadap alasan-alasan keberatan dalam permohonan peninjauan kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu rangkaian alasan hukum yang berkesinambungan dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Mengingat surat dakwaan penuntut umum dalam perkara terdakwa terpidana menyebutkan antara lain sebagai berikut. Terdakwa Saka Tatal bin Bagja menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan seterusnya. Karena itu terdapat dan terjadi kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum aquo dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara 2607K Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi 1 jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut, menolak permohonan
kasasi dalam pemohon kasasi 2 anak Sakatatal bin Bagja tersebut. Dengan atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali antara lain pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa dalam penerapan hukum acara mengenai PK terdapat ketentuan undang-undang lain yang mengatur bahwa terhadap pemohon PK dapat diajukan hanya 1 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Jungto pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Mahkamah Agung. Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2014 Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan PK dalam perkara pidana pada butir angka 3 yang menyatakan bahwa pemohon PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 kali. Sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat kasasi tersebut di atas tercermin tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan dan menegaskan pada pokoknya bahwa kekuasaan hakim dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Bahwa tidak terlepas dari uraian di atas, alasan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas diizinkan dan perkenankan pemohon PK mengumumkan alasan PK yang didasarkan pada pasal 263 ayat 1 KUHP dan lebih khusus pada alasan sebagaimana ditegaskan pada pasal 263 ayat 2 KUHP